Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Monggo sing dereng niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita sami-sami niat i'tikaf dateng masjid jami' niki krana Gusti Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Imam al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan sabda Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat ujiannya, berat musibahnya itu para nabi. Kemudian orang-orang yang mendekati nabi, mirip-mirip nabi. Para nabi, para khulafa'ur rasyidin, para ahlul bait, anak cucunya Kanjeng Nabi itu ujiannya luar biasa. Imam Hasan, Imam Husain, Fatimah, hidupnya melarat. Kemudian juga sahabat-sahabat lain. Kemudian juga para imam mujtahid, para wali, para ulama, orang-orang soleh, takmir masjid. Ujiannya berat, jamaah-jamaah ngeten iki. Nyawang wong liya sugih-sugih, jamaah-jamaah ning melarat-melarat. Biasa ngoten niku. Manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi, tsummal amsal fal amsal. Lalu orang-orang yang mirip-mirip nabi, dekat-dekat nabi. Yubtalar rajul ala hasabi dinih. Orang mendapat ujian sesuai dengan imannya. Semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Fa in kana fi dinihi sulban istadda bala'uh. Kalau agamanya, imannya itu kuat, maka balaknya, ujiannya ya berat. Wa in kana fi dinihi riqqatan ubtuli ala qadri dinih. Kalau imannya, agamanya agak lemah, ya ujiannya enggak terlalu berat. Khawatir juga diuji teman-teman tambah murtad metu teko agama Islam. Fama yabrahul bala bil abdi, bala ujian musibah itu kalau terus menimpa seorang hamba atau diwalik, lek ono menungso terus-terusan kepalu ketutu, sudah jatuh tertimpa tangga wis gak mari-mari, mari bojone njaluk purek, njaluk pegat, anake wis rono-rono. Kalau ada hamba terus-terusan kena balak, maka Allah akan menjadikan hamba itu hidup berjalan di muka bumi sedang dia sudah sama sekali tidak punya dosa. Intinya balak itu ngentekne dosa, ngresiki dosa. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Terus ujian itu kalau menurut Quran berupa apa saja. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Ujian yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin itu binaqsim minal amwal, bisyai' minal khaufi, orang mendapat rasa ketakutan, mendapat teror, mendapat ancaman macam-macam. Wal ju'i, terus terancam rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, mbuh bondone kecopetan, kelangan diapusi tiang atau macam-macam. Wa naqsim wal anfus, awake berkurang sehate, anake ono sing mati, bojone mati. Wasamarat, berkurangnya bahan-bahan makanan dan sebagainya. Tapi itu sebetulnya hanya ujian untuk ngilangi napa niku? Ngilangi dosa. Boten usah wedi-wedi nemen-nemen. Hadis riwayat Imam Bukhari. Terus orang akan diuji sesuai dengan kekuatan agama dan imannya.
Semakin orang itu banyak ujiannya, berarti semakin kuat imannya. Nah, kita juga para kiai, para dai, kalau memberikan ujian kepada masyarakat, kepada orang awam, materi ceramah, fatwa dan seterusnya, dosis kerasnya itu seberapa, itu harus disesuaikan dengan kekuatan iman mereka. Ojo wong sing lagi mlebu Islam, sing lagi sadar biyen teko embong tukang ngomben, lagi gelem ngaji wis disemprot enggak karu-karuan. Niku mengke tambah mencetak. Ini sekalian memberikan menjadi masukan untuk para dai, para ustadz, para kiai, membina masyarakat, menyampaikan materi kepada masyarakat itu sesuai dengan kemampuan iman mereka. Kecuali kalau khusus pembinaan itu memang untuk penggodokan anak-anak pondok yang terpilih, gembleng temenanan, jam sakmene dibuka gak poso, diterap, disetrap, dihukum, semacam-macam lha. Ngoten niku monggo. Kawenceng wong pancen calon kiai. Tapi lek ceramah umum dirungokne teng kuwata, teng TV, teng radio ngeten iki kaku-kaku ya masyarakate melayu kabeh. Salah sing pasture pendetane halus, ramah, sing ustate kawereng tok. Lek tambah ngesakne tiyang awam. Ngeten. Jadi disesuaikan dengan kekuatan iman. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini juga sekaligus memberikan isyarat kepada kita ada hubungan antara dosa, musibah dan penghapusan dosa. Meskipun musibah itu menghapus dosa, tapi terkadang musibah itu juga mengindikasikan kalau kita itu masih banyak dosa, sehingga perlu diberi musibah agar dosanya hilang. Jadi yang pertama, musibah itu mengindikasikan imannya seseorang kuat. Tapi yang bagian belakang, musibah mengindikasikan kalau orang itu banyak dosa. Ada dua kemungkinan. Mungkin imannya kuat untuk meningkatkan imannya, mungkin dosanya akeh untuk ngeresiki dosa. Nah, krono musibah itu terkadang tinggi ngeresiki dosa, ya kita seneng ngeresiki dosa. Tapi karena musibah itu mengindikasikan dosanya akeh, ya ojo GR lek oleh musibah. Oh berarti aku wali, musibahku akeh. Kurang mesti. Kadang diwe musibah perkara kakean dosa. Jadi dan inilah Islam, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pelajaran, membina mental kita itu. Satu sisi memberi harapan, cek ono semangate, optimis. Di sisi lain khauf, awas lo yo, ojo kesenengan lo sampean, ojo kementolon sirai, itu belum tentu sampean api, belum tentu kapian sampean, itu polai kakean dosa. Jadi orang itu terus antara optimisme dan khauf. Orang lek optimis tok mboten sae. Orang wedi tok, ya Allah dosa akeh, ya Allah dosa akeh. Wedi tok enggak semangat ibadah. Kesemangatan ibadah engko terus akhirnya GR. Aku mboten apik. Ibaratnya seperti burung dengan kedua sayapnya dia kepakkan sayap kanan dan kiri. Dengan sayap rojak dia semangat terbang, semangat amal. Dengan sayap khauf, wedi, khawatir dosaku akeh, maka dia pun bisa ngerem, bisa menahan diri, enggak sombong, enggak rumongso, enggak dan sebagainya. Ngeten. Saya ulangi, orang yang paling berat balaknya, ujiannya itu para nabi. Lalu orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi, Khulafaur Rasyidin, Ahlul Bait, sahabat-sahabat yang lain,
para ulama mujtahidin, para wali, para kiai-kiai, orang-orang soleh dan seterusnya. Orang akan diuji sesuai dengan kekuatan iman. Terus di akhir hadis, bala atau ujian itu mengindikasikan satu, orang itu berarti imannya kuat, tapi juga mengindikasikan orang itu punya dosa. Nah, fungsinya memperkuat iman dan menghapus dosa. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Nek ngeten iki tiang mukmin sing gadah ilmu, terus punya mental yang baik, punya sikap batin yang baik, itu mensikapi apapun yang datangnya dari Allah senantiasa positif, nggak ngerundel. Oleh nikmat yo nggak sampai sombong, tambah tawaduk, sujud syukur. Oleh ujian, oleh musibah yo gak ngamuk-ngamuk, nggak ngurundel-ngurundel, nggak stres, malah dia iso-iso syukur, alhamdulillah dosa kuntek, alhamdulillah. Terus kalau menurut Quran itu soro, sengsara, itu mengindikasikan tidak lama kemudian akan datang kemudahan-kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ibnu Abbas mengatakan di situ ada kalimat ada kalimat usri, yang satu nakiroh, yang satu dimakrifatkan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Oh, kedua-duanya sama-sama makrifat. Al usri. Dalam kalimat Arab, kalau ada dua isim sama, terus sama-sama ada al usri, itu berarti satu usri. Jadi Ibnu Abbas menyimpulkan satu usri, dua yusri. Satu kesulitan, ada dua kemudahan. Satu musibah, ada dua nikmat. Sengsara membawa nikmat, satu sengsara, dua kenikmatan. Nah, menurut isyarat ayat itu, kalau kita mendapat ujian, musibah, soro, iku aja susah nemen. Barangkali dewek nih sak umur soro, muga-muga minimal generasi kita 2 generasi, 3 generasi uripe penak-penak. Ada orang keturunan ulama-ulama besar. Kadang-kadang satu nih fulan punya anak si fulan, punya anak si fulan, punya anak si fulan. Biyen babae fulan kiai gede, mudun sore kiai gede. Tetap mudun sore niku ya tetap soleh, tapi uripe soro itu. Enggak sempat mondok boleh uripe soro. Tapi ini tetap apik krana keturunane wong apik-apik ini. Niki kadang soro sak generasi itu seakan-akan kaya dadi tirakate, dipaksa tirakat. Mungkin tetap mawon mbuh anake mbuh putune melahirkan anak cucu sing alim-alimane. Jadi jalur nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan tiang ngetop. Tapi kadang-kadang dari orang ngetop itu anaknya biasa lahir maneh ngetop maneh. Ketika itu misalnya lahir Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad ngetop, terus anaknya rotok biasa, turun lagi. Misalnya di Indonesia ada beberapa orang yang akhirnya jadi wali songo, ngetop maneh. Terus punya anak rotok biasa maneh. Engkau muncul maneh ngetop maneh. Di Arab muncul maneh Said Maliki ngetop. Mungkin putranya beliau rotok biasa. Bisa jadi nanti cucu-cucunya ono sing ngeten. Niku biasa ngeten. Apa niki istilah bledos, sampai ki anake biasa tirakat uripe soro. Mungkin beberapa keturunan meledos maneh. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi misalnya kita ini keturunan ulama besar, dewek tadi wong biasa,
Mutune mboten usah grundel, mboten usah cilik ati. Ya wis dadi wong biasa dinikmati, sregep jamaah, sregep wiritan, sregep poso masih enggak ngalim. Sapa ngerti putune sampean cukul. Ngoten. Musibah itu mengindikasikan akan datang kemudahan-kemudahan. Baik itu kita alami atau dialami anak cucu kita. Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Orang yang di hari kiamat itu paling nelongso, ngenes getune nemen, ya Allah aku mbiyen kok, ya Allah aku mbiyen kok gak, ya Allah aku mbiyen kok gak lapung. Orang yang paling ngenes, paling menyesal, paling nelongso di hari kiamat, orang yang punya kesempatan ngaji terus gak ngaji. Roh wong-wong ngaji, ngalim-ngalim, ya Allah iku dulurku Masya Allah, sakjane aku ya sak dulur, ya sedulur kandung. Dulurku Masya Allah kaya ngono, aku tetep kaya ngene. Derajate ya tetep beda. Sak kelas biyen SD ini sak kelas, MI ini sak kelas, ning taroki sak kelas. Tamat teko taroki dhewek terus dolenan pasar ning pasar. Koncone sampean ning Yaman, mari ngono nang ndi wis alim apal Quran apal sembarang. Getun ya Allah. Getune besok teng akhirat. Orang berkesempatan ngaji, thalabul ilmi, enggak ngaji. Ngeten iki kula panjenengan tasik sempat meskipun lewat radio, oleh hadis 3, oleh hadis 4, dieling-eling lumayan. Nek mboten besok getun menyesal. Berkesempatan ngaji, enggak gelem ngaji. Wa rajulun 'allama ilman fantafa'a bihi man sami'ahu minhu dunahu. Yang kedua, orang setelah alim, pinter ngaji, ngalor ngidul mulang, jamaah murid santri sing diulang padha nglakoni, dekne dhewe tambah gak nglakoni. Niku besok ya gawatun. Nyawang jamaah, nyawang muride yo ngiku mbiyen muridku ning swarga derajate dhuwur-dhuwur, sregep ngamal. Aku gurune sing alim tambah trimo ning kene ae. Getun. Ya napa? Sing bodho kesempatan ngaji kudu ngaji. Sing wis pinter mulang, aja mek kur mulang tok, aja mek kur pinter tok nggih. Sak kuat-kuate napa? Diamalaken zikire, wiritane. Dan yang lebih penting juga amal batin niki ngene. Teng jamaah muruk sabar. Ustate kiyaine ya kudu luweh sabar. Teng jamaah diwuruki loman, kiyaine nggih kudu luweh loman. Ngoten. Sekalipun ukuran sedekah tidak harus sama, sing penting loman. Pas kiyaine rada melarat, sedekah 1000, 2000, 10.000 wis akeh wong pancen melarat. Ngoten. Ya terus wong sing paling getun niku sing sempat ngaji enggak ngaji, utawa wis ngalor ngidul mulang, jamaah padha ngamalne, dekne dhewe tambah mboten ngamalaken. Eman-eman firase Quran kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Gede murka Allah nek sampean iso ngomong tok tibake mboten nglampahi. Terus wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Sungguh tidak ada bagi manusia kecuali sesuatu yang telah dia kerjakan. Pinter tok lek durung dikerjakno, durung dilakoni ya durung oleh apa-apa, durung oleh ganjaran. Diwehi ganjaran lek wis dikerjakno. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Sungguh tidak ada pahala bagi manusia kecuali sesuatu yang telah dia kerjakan. Nabi nggih dawuh, ta'allamu minal ilmi ma syi'tum fa wallahi lan tujaru bi jam'il ilmi hatta ta'malu. Wis ngaji sakake-akeh wis golek ilmu sakake-akeh demi Allah gak ate diwehi ganjaran ilmu sak gunung lek durung mok lakoni. Tapi yo sak kuwate. Nggih. Tiyang ngilmune 1000 maksimal kuat ngelakoni 100,
Ya pancen kondisine keadaane kuwate nglakoni 100. Terus karo wong nglakoni 100, ngilmune ya 100 tok iku. Ya tetep apik. Sik luwih apik wong sing nglakoni 100 tapi ngilmune 1000. Tinimbang sing nglakoni 100 ngilmune ya mek kur 100 itu. Sebab dia amal plus ilmune akeh. Perkara sing 900 gurung dilakoni bukan berarti dia enggak gelem nglakoni, saking belum mampu. Ngeten. Kayak sahabat ben diperintah napa mawon nggih sami'na wa ata'na. Tapi lek tibake enggak kuat nglakoni, ya maklum ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ngapunten Gusti, kula dereng saged nglampahi. Ngoten. Jadi belum mampunya kita untuk nglakoni, itu jangan menghalangi kita untuk terus belajar. Sapa ngerti suatu saat mundak duwe dhuwit, mundak terus akhirnya bisa. Misalnya kula panjenengan dereng sugih, durung kuat bayar ONH haji. Apa salah belajar haji? Ya ora. Mboten salah. Lah kok enggak ngelakoni? Bukan menolak melakukan, pancen durung duwe dhuwit. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Niki ngaji terus ngamalne ilmu. Terus hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Dawud, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman wa muta'alliman. Dunya niki mboten dirahmati pangeran, dilaknati pangeran, kecuali loro, aliman wa muta'alliman. Orang alim yang gelem mengajar, wa muta'alliman, dan santri yang gelem belajar. Termasuk jamaah gelem ngaji ngeten iki. Ana wong loro alim gelem mulang, wong bodoh tapi gelem ngaji. Itu yang dirahmati Allah, tidak dilaknati. Tapi tidak berhenti di situ. Ada hadis satu lagi, illa zikrullah wa mawala. Kabeh-kabeh niki dilaknat Allah kecuali zikrullah dan segala sesuatu yang mendukung pelaksanaan zikir. Niku maksudnya pengamalan ilmu itu tadi. Ngoten. Ilmu ngaji plus ngamalne ilmu. Niki sing tepat. Kula panjenengan boten pinter tapi nyambut gawe temenanan sugih. Nah sugih niku damel mendukung zikir, mendukung pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Asyatu ummati hubban li Asyatu ummati li hubban qaumun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum annahu faqada ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani. Hadis riwayat Imam Ahmad. Umatku yang paling mencintai aku, niki Nabi dawuh tengene sahabat, sampean roh umatku sing paling jos imane jos, cintane mahabbah teng Kanjeng Nabi hebat. Nggih kula niki sahabat duduk. Kalau sahabat-sahabat niku imane kuat, maklum wong pancen weruh mukjizate Kanjeng Nabi, weruh gantenge Kanjeng Nabi, ngambu wangine Kanjeng Nabi, melihat akhlaknya Kanjeng Nabi. Kalau mereka cinta, dekat, takzim, iman, wajar wong pancen weruh langsung. Ngoten. Umatku sing mahabbahnya, cintanya paling ngetop cintanya kepada Nabi, itu justru orang-orang yang hidup nanti-nanti, sing hidup besok-besok ya koyok kita niki gak tau roh Kanjeng Nabi blas. Tapi najan gak tau roh Nabi blas, roh ceritane tok. Nah, roh ceritane tok, paling ya roh anak putune, roh Sayyid niku, roh habaib niku. Tapi meskipun begitu cintanya luar biasa. Dan dia rela meninggalkan anak istri, harta macam-macamnya, sekedar pergi ke Madinah untuk melihat, bukan melihat Nabi, melihat makamnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ya dewek-dewek ngeten iki. Duh ngene iki opo sih duwe-duwe ngono ta. Umroh seminggu 16 juta nyelengi titik-titik. Perlu nene napa? Cek iso umroh
Mari ngono ning Madinah rong dina, 3 dina ziarah Kanjeng Nabi. Jangankan roh jasate Nabi, roh pagere kuburan tok iki lho. Wis rela kehilangan duit 16 juta bayar umroh, ninggal anak bojo 9 dina. Niku wong sing imane ngejos, wong sing mahabbah tengene Kanjeng Nabi luar biasa. Ada dawe Habib sinten Supe kula. Hadis niki cocok untuk orang-orang Indonesia nih. Nggih. Kalau orang-orang Arab imane kuat, ya maklum wong pancen Nabi ini bangsa Arab. Ngene. Dan mereka juga melihat mendino melihat masjid, melihat Ka'bah, melihat Masjid Nabawi. Kalau mereka iman ngetop, ya, mereka iman ya wajar. Kuburane para sahabat juga banyak di Arab, wajar. Kalau orang India, orang Cina dulu imane kuat, wajar. Wong mereka kebagian kuburane sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Terus Mesir kebagian kuburane sahabat, Amr bin As. Yaman kebagian kuburane sahabat, Mu'ad bin Jabal. Jadi kalau daerah-daerah itu imane Islami kuat-kuat, niku wajar. Karena kedelean kuburane Nabi, kedelean kuburane sahabat, kedelean kuburan ini orang-orang yang memang hidup bersama Rasulullah. Lah Jawa enggak duwe kuburan sahabat blas. Apa no? Kuburane sahabat ning Indonesia ning Jawa ning Malaysia. Tapi kena opo kok imane kuat-kuat? Niku dipilihkan najan sing dakwah langsung ning Indonesia itu duduk sahabat. Yo gak ono kuburane sahabat. Tapi Indonesia itu dibagai anak putune Nabi wakeh urip ning Indonesia nih. Ngene. Akhirnya anak putune kaya ngono. Dan dilalah fahamnya juga ahlu sunnah wal jamaah boten wahabi, hormat teng ulama, hormat teng gene habaib. Dan itu akhirnya menumbuhkan kangen cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemane Jawa Timur nih, durung umrohe, pengen haji nih lho. Pengen haji, cek iso ziarah Nabi. Antri nih sampai tahun piro nih? 2000 pinten? 2015 niku mawon tirose pun meh telas. Paling hari-hari ini wis meh masuk 2016. Napa kangen kepengin niku wong asyaddu ummati li hubban, umatku yang paling mencintai aku qaumun yakununa ba'di, justru kaum yang hidup setelah aku. Koyok kita nih. Yawaddu ahadum annahu faqada ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani. Mereka itu kepingin melihat saya, kata Nabi, meskipun harus meninggalkan anak, istri, keluarga, harta. Muga-muga nggih sampai kadang-kadang dodol sawah bareng lho. Mek kur perkarane kepengin haji. Duwe motor, wis motor ceri sitok durung kaji didol pisan. Napa damel bayar 20 juta niku. Cek oleh sit niku. Sak teruse 5 tahun kena nyicil. Ngoten. Niku wong Indonesia ngoten niku. Liyane Indonesia mosok patek usum ngono, mboten patek usum. Terakhir, asyadun nasi 'adzaban 'inda Allah yaumil qiyamah alladzina yudahuna fi khalqillah. Hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Manusia yang paling berat azabnya menurut Allah nanti di hari kiamat, orang yang gawe patung-patung, gawe berhala, tiru-tiru makhluknya Gusti Allah, tiru-tiru ciptaan Allah, mematung manusia, mematung jaran, mematung unta, digawe patung. Yang wakilah patung-patung, patung menungso, patung nopo. Niku lek dinjarne apalagi di tempat yang wingit, sepi-sepi.
Setelah berjarak ribuan tahun niku kadang dileboni jin. Wis bareng dileboni jin, terus kadang terus wingit napa-napa. Bareng wis wingit mulai akeh jine, terus suwe-suwe disembah-sembah karo wong kampung, ditakuti, terus diwehi kembang saben malam Jumat napa koyok-koyok disembah-sembah. Selamat tidaknya kampung bergantung lek ngopeni patung niki, ngopeni danyang niki. Awalnya mematung biasa enggak berpikir sejauh itu. Setelah jarak 3.000 tahun, 10.000 tahun, suwe-suwe dadi kemusyrikan. Ngoten. Makane mboten oleh temenan haram. Kula nawatil Ustaz, kula nyambut gawe teng anu niku perusahaan patung ngoten mungkin dikirim teng Bali teng ora oleh. Tapi kula kan mboten nyembah. Cuma sampean kan ngegekne alat ngegekne alat kemusyrikan niku jenenge bekerja sama untuk kemaksiatan. Ya sampean ora oleh, haram golek penggawean liyane, mboten oleh, matung-matung mboten oleh. Paham ya? Kecuali tiruan makhluk Allah yang itu kecil terus tinggi dolenan arek-arek cilik arek wedok golekan niku lho. Lek Blitar ngarani mantenan niku, gendong-gendong belajar gendong bayi. Mboten napa-napa karena enggak ada kesan dihormati sama sekali. Kadang digeledak nih, kadang diompoli, kadang disaduk-saduk. Dan memang sekecil itu tidak untuk dijadikan patung. Tapi lek sampai dhuwure sak meter terus lungguh gede padas gempal nopo kadang-kadang ngoten niku. Nah, sayang kadang pejabat-pejabat kita niku gawe proyek patung opo nang ndi ngoten. Patung kenaro macam-macam. Aduh, timbang nggih ngono-ngono mending nggih bantu fakir miskin lho. Nggih. Lek mboten gelem fakir miskin nggih gawe opo lah. Ini ruko untuk fakir miskin. Sahamnya diberikan pada fakir miskin, keuntungannya bentahun dibagikan pada fakir miskin. Timbang bangun patung-patung turut tembung ngoten. Niki mawon nggih, orang yang paling berat adabnya di hari kiamat yaitu orang-orang yang meniru-niru ciptaan Allah. Al-Fatihah.